Welcome back to God is Good. Saya Kira Jo, ditemani oleh Bapak Pramono Limanto. Halo. Hari ini kita akan membahas tema yang lumayan penting, sangat penting bahkan, mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita mencari The will of God. the will of God di dalam kehendak kehidupan kita. Iya. Mungkin Langsung, Bapak ya. Pramono langsung aja, Pak. Langsung aja. Tapi kita TikTok dengan apa yang ada di benak kita coba obrolkan sama-sama. Siap. Ya, mungkin dimulai dengan sebuah realita bahwa semua yang ada dan tercipta di muka bumi ini selalu ada untuk sebuah tujuan. Nah, nggak ada barang yang tercipta terus nggak dipakai. Nah, buat apa diciptakan? Semua yang tercipta, termasuk yang sederhana, yang kita pikir sangat remeh, ternyata ada untuk sebuah tujuan. Nah, berangkat dari situlah, kita harus tahu juga, kita ini tercipta untuk apa? Iya. Kita nggak mungkin diizinkan tercipta, tapi nggak ada purpose-nya apa sama sekali, nggak mungkin. Wong jauh yang lebih rendah derajatnya dari kita yang namanya manusia ada untuk sebuah tujuan, apalagi kita. Ya. Nah, mari kita tangkap atau cari tujuan itu dan kita selesaikan. Jadi kalau kita ngomong tentang tujuan kita diciptakan, Tuhan kan ciptakan kita untuk satu purpose begitu, Pak. Yes. Bagaimana caranya kita mencari purpose dalam kehidupan kita? Nah, ya kalimatnya sama. Misalnya saya punya handphone, ya tipe ini, ya dengan spek ini, cari tahu. Ini handphone bisa dipakai buat apa aja, bisa difungsikan buat apa aja. Yang ngeri itu beli mahal-mahal dengan begitu ragam fungsinya, kita cuma pakai telepon, bro. Waduh, tahu gitu jangan beli yang semahal itu. Artinya, wah pelecehan ini. Kamu disiapin handphone dengan daya jangkau yang luar biasa untuk ini, untuk itu, A sampai Z. Kita cuma pakai buat telepon atau buat SMS aja. Sayang itu. Makanya rajin-rajinlah buka buku panduannya. Alkitab. Nah, kalau kita Alkitab, rajin-rajinlah cari apa ini. Komputer ini speknya ini untuk apa aja. HP ini dengan speknya ini untuk fungsinya apa aja. Rajinlah baca. Kalau males baca, pantas cuman buat telepon. Cuman buat SMS doang. Padahal ini bisa buat macam-macam yang lain. Bahkan yang dulu kita pikir cuma bisa dikerjakan dengan komputer kita, laptop kita. Sekarang cukup dengan HP di tangan. Iya. Belajar, nah sama. Kalau mau tahu kita ini tercipta untuk apa, saya cuma membaginya dua. Ada tujuan umum, ada maksud umum, ada maksud khusus. Tujuan umum, maksud umum, Nah, jadi yang pertama yang menjadi tujuan umum adalah selesaikan kehendak Tuhan di keluarga kita, di karir kita, di satu lagi mungkin untuk kesehatan kita. Karena tiga hal ini menurut saya hal yang penting yang membuat di bumi sama seperti di sorga. Kekristenan atau Tuhan Yesus kita tidak hanya menjanjikan mati masuk sorga, tetapi Dia mau sementara kita ada di atas muka bumi ini, kalau kita tangkap kerajaannya dan kehendaknya, maka di bumi menjadi sama seperti di sorga. Nah, tiga hal itu yang membuat sorga di bumi terjadi. Masalah kesehatan, masalah karir, keuangan, dan yang ketiga rumah tangga atau keluarga. Ini bermasalah neraka di bumi loh, bro. Benar sih. Ini bermasalah neraka di bumi. Itu yang saya sebut dengan tujuan umum, maksud umum. Kita mesti tiga ini dibangun dengan baik-baik, dikerjakan dengan baik-baik, sampai akhirnya heaven on earth, di bumi seperti di surga. Maksud khusus, nanti mungkin kita tidak tahu bisa pilih lagi atau gimana. Maksud khusus itu tiap pribadi secara khusus Tuhan mau apa. Saya cuma berkata, ayo kita sendiri yang ketemu dengan Tuhan. Jangan Bro Akira minta tolong saya, Pak Bram, minta tolong dong. Tuhan punya maksud apa buat saya? Saya sendiri lagi berjuang untuk ngerti maksud Tuhan buat saya, bro. Lu tambahin maksud Tuhan buat lu, nambahin kerjaan. Artinya cari sendiri masing-masing kita yang khusus itu. Jangan minta tolong orang. Ada kok Pak hamba Tuhan yang
akhirnya bernubuat untuk saya. Percayalah, ketemu sumbernya sendiri jauh lebih hebat dari ketemu distributor, bro. Langsung ketemu pemilik Sebenarnya yang ngerti kita, yang bikin kita. Ya. Ketemu orang kedua sudah lebih mahal dan berapa kali mengecewakan. Makanya untuk maksud yang khusus, saya suka ngajar jangan malas untuk cari tahu. Bila perlu doa puasa kah? Bila perlu nyoba ini, coba itu kah? Sampai kamu ketemu yang special purpose yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi yang umum ini, ayo kerjakan. 3 hal itu menurut saya generasi muda harus aware dari sekarang. Kalau tidak, nangis loh, neraka di bumi loh. Iya. Tentang kesehatan, tentang karir pekerjaan, tentang rumah tangga dan keluarga. Saya pikir 3 ini yang harus kita betul-betul kerjakan dan selesaikan dengan baik. Keluarga, kesehatan, Karir pekerjaan Karir yang pekerjaan. terhubung dengan finansial, toh, keuangan. berarti ini semuanya mencakup, bisa dibilang kehidupan lah ya, Pak. Betul, betul. Berarti kalau saya mungkin, kalau keluarga berarti kita harus mengerti role kita masing-masing mungkin, Pak. Keluarga bicara soal pernikahan, dimulai dari suami istri dan plus anak-anak, Plus anak-anak. didik anak, besarin anak dan seterusnya. Itu keluarga. Itu keluarga ya. Nah, Berarti kita harus benar-benar apa di tujuan umum ini, kita benar-benar berarti harus melakukan yang terbaik di Yes. dalam kata itu mungkin kalau saya ganti menemukan kebenaran. menemukan kebenaran. Bagaimana kita menghidupin 3 tujuan utama Oh, di atas iya. muka bumi ini. Iya. Itu yang membuat kita jadi akhirnya melakukan yang terbaik. Karena Iya. kita tahu the righteous-nya, tahu the truth-nya, bagaimana kita menjalani 3 itu. Wah, itu heaven on earth menurut saya seperti itu. Tapi untuk menjalani itu lumayan sulit, enggak, Pak? Semua butuh perjuangan. Ya. Kalimatnya gini, karena tidak ada yang gratisan. Nggak ada yang Di gratisan. muka bumi ini tidak ada yang gratisan. Even keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat kita, memang kita terima gratis. Tapi setiap kali kita terima gratis, kita mesti sadar ada yang bayar. buat Ada yang kita. bayar, benar. Oh, sudah dibayar, Pak. Oh, sudah tidak usah bayar, Pak. Karena udah ada yang bayar buat kita. Sorry, berapa kali karena saya hamba Tuhan mungkin dikenal beberapa orang, makan di sebuah tempat, minum kopi di sebuah tempat, mau bayar, sudah Pak, udah dibayar meja berapa? Loh, berapa? Siapa yang bayar? Kadang yang bayar udah pulang sampai belum berterima kasih, saya karena enggak tahu. Kadang yang bayar ngomong, Pak, udah dibayar ya Pak, wih kita penuh terima kasih. Kita gratis, tapi ingat setiap kali kita gratis, kita harus sadar ada yang sudah bayar. Karena prinsipnya nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Semua harus bayar harganya. Nah, Benar. itu jangan lupa. Jadi jangan mau hasilnya tahu enak tapi tidak berani prosesnya, tidak berani bayar harganya. Itu mentalitas yang juga harus dibuang. Harus dibuang. Harus dibuang. Memiliki mentalitas pay the price. Siap bayar harga. Nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan juga. Semua proses. Berarti kita harus rajin juga berarti. Yes. Rajin, komitmen, Rajin, komitmen apalagi. Fokus, tekun. fokus, tekun Iya. dalam mengikuti Tuhan dalam di kehidupan kita sehari-hari, Iya. di dalam keluarga. Berarti kita harus mencari kebenaran di dalam keluarga. Iya. Fungsi kita sebagai Sebagai bapak, suami, sebagai istri gimana, Sebagai ayah, anak. ibu, Iya. untuk anak-anaknya gimana. Kalau kita anak, temukan fungsi kita sebagai anak untuk orang tua kita bagaimana. tapi dalam versinya Tuhan ya Pak. Ya, tentunya. Karena kita percaya hanya firman yang adalah kebenaran, itu tolak ukur kita. Ya, semua kebenaran yang lain kita cross-check balik dengan kebenaran firman. Apa yang firman katakan kita lebih pegang daripada yang mungkin orang lain atau manusia katakan. Jadi cross-check baliknya ke tolak ukurnya ke firman. Iya. Gitu. Karena kalau maksudnya kalau kita pakai tolak ukurnya firman juga, itu kalau saya perhatikan Pak, standar Tuhan itu tinggi sekali Pak. Benar. Tapi berita baiknya begini, Tuhan itu tidak pernah nyuruh ngasih perintah, terus kita disuruh kerjakan sendirian. Iya, betul. Jadi ada ayat di Alkitab yang awal-awal saya baca agak ganggu hatiku, akhirnya. Ayat itu ditulis oleh Rasul Yohanes di 1 Yohanes 5. Dia berkata begini, perintah-perintahnya itu tidak berat. Waktu saya baca tulisannya Yohanes kayak begitu, firman Allah, perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat. Saya langsung protes, ini Yohanes gimana ini? Maksudnya Yohanes jangan-jangan begini,
perintah-perintahnya tidak berat, tetapi berat banget. Karena kita pernah diskusi dengan teman-teman, toh, firman Tuhan itu tidak berat, ya betul, berat banget. Memang sih berat banget. Soalnya kita disuruh sangkal diri. Lalu kalimat gitu, wah kalau gitu kita nggak bisa melakukan dong, yang berat sekali. Iya. Nah, ternyata paradigmanya keliru. Kita mesti nangkep yang Yohanes katakan. Rasul Yohanes itu kenapa ngomong bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat? Kenapa? Karena dia punya paradigma. Nggak pernah Tuhan menyuruh kita melakukan firman-Nya sendirian. Dia janji menyertai. Itu kalimat itu muncul ketika dia mau naik ke sorga. Dia beri amanat agung. Itu perintah itu. Iya. Pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan mereka. Dan bla bla bla. Itu kan perintah. Terus kalimat terakhirnya. Kalau kamu mau melakukan ini, aku turut menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ngapain dia menyertai? Karena dia bersama kita yang mau mengerjakan perintahnya sampai selesai. Jadi gini, paradigma kita yang bilang firman berat, karena kita pikir A sampai Z perintah itu kita sendiri yang lakukan. Betul. Misalnya istri kita bilang, "Pak, minta teh." Kita pikir dari masak air, dari nyiapin teh, nyiapin cangkir, sampai semuanya kita semua yang ngerjakan, sampai kita kasih ke orang tua atau istri kita atau ke suami kita, kopi atau teh itu. Nah, sampai setnya kita pikir kita semua. Tuhan nggak gitu. Kalau Tuhan nyuruh, akhirnya bikinin kopi, akhirnya masak air, Tuhan nurunkan kopinya. Dia bawa kopi Torajanya buat kita. Air panasnya mendidih, itu kok Tuhan tuangkan kopinya. Dia bilang, masukin nak air panasnya nak. Begitu kita tuang air panas, dia yang aduk kopinya. Lalu selesai, boleh nggak ada piring kecil buat tahan supaya nggak panas dibawa. Bersama dia kita mengerjakan perintahnya. Itu yang dilihat sama Yohanes rupanya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena dia punya paradigma. Setiap kali aku mau, kemampuan Tuhan yang kasih untuk aku ngerjakan. Dan itu ada di cerita orang Samaria yang baik hati akhirnya. Jadi ketika ada orang sekarat, imam lewat dilewati, orang Lewi lewat dilewati, ada orang Samaria yang baik hati melawat. Itu orang dibasuh, dikasih betadin, mungkin diperban, ditaruh di atas keledainya, lalu dibawa ke rumah penginapan. Orang Samaria yang baik hati itu Tuhan Yesus kita. Ya, kita ini model imam dan Lewi. Kadang bukan nggak mau menolong, nggak sempat. Pengen nolong tapi ditunggu rapat proyek. Waktunya nggak ada. Nah, ya, pengen nolong kayak saya ternyata ditunggu khotbah. Bapak nolong, Bapak ditunggu pelayanan ini. Nggak bisa nolong kayak orang Lewi dan imam. Tapi Yesus kita siap menolong di saat kapanpun kita membutuhkan. Nah, di dalam cerita itu Tuhan mau kita jadi pemilik rumah penginapan. Di dalam cerita orang Samaria yang baik hati. Karena setelah orang yang sekarat ditolong oleh orang Samaria yang baik hati, dia dibawa ke rumah penginapan. Lalu pemilik rumah penginapan dibilang gini, bisa lanjutin mbak yang ngobatin dia, dokterin dia, ngerawat dia. Dan kalau kamu mau, aku titip ya 2 dinar. 2 hari lagi aku balik ke sini. Kalau kamu belanjakan lebih dari ini, saya siap membayarnya lebih lagi. Aku cuma titip yang sudah saya kerjakan. Wah, itu pewahyuan mengatakan bahwa semua yang bisa menolong orang yang sekarang cuma Tuhan. Kita tidak punya kesempatan atau apalagi punya kesibukan yang lain tidak bisa nolong. Tapi kita bisa berperan jadi pemilik rumah penginapan. Orang-orang yang sudah dilawat Tuhan, orang-orang yang ada di jamaah Tuhan, kita yang neruskan merawatnya, neruskan mengobatinya, meneruskan menjaganya. Dan ingat, semua yang kita butuhkan untuk merawat orang itu, orang Samaria yang baik hati yang siap bayar buat kita. Jadi kesimpulannya, asal kita mau, kemampuan datang dari Tuhan. Semua yang kita butuhkan, Dia yang nyuruh, Dia yang sudah melawat jiwa-jiwa itu siap memenuhi kita. Bisa nangkap ini ya. Makanya di situ perintahnya itu tidak berat. Setiap kali dia ngomong sesuatu, nyuruh sesuatu, I will be with you. Aku akan menyertai kamu. Nah, kalau paradigma ini ada di benak kita, ini bisa semangat kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mind blown. Aku lihat kamu aja dengar saya kayaknya lihat sesuatu yang baru. Iya sih Pak. Saya jadi pikirnya, wah Tuhan berarti benar-benar ada
Tuhan betul-betul berjalan Kasih. bersama kita. Iya. Kalau yang penting kita mau menuruti maunya aja, kita menyangkal dirinya kita, pasti dia sertai. Dan kalau dia suruh kita sesuatu, walaupun kita tidak mampu, tapi kita pasti dimampukan karena dia. Betul. Bahkan jujur, berapa kali yang kita lakukan minoritas sahamnya, 1-2%. 98-99% dia sendiri yang berkarya. Dia cuma pakai kita. Iya, dia cuma pakai Share kita aja. saham buat kita supaya kita punya andil di dalamnya. Kayak membelah laut Kolsom. Kalau lihat sahamnya Musa, cuma ngangkat tongkat. Cuma ngangkat Itu berapa persen tuh kalau semua perusahaan itu? Jangan saham Kolsom. Yang belah Tuhan tuh. Yang belah malaikat Tuhan yang diperintah Tuhan. Musa cuma ngangkat doang. Ya Tuhan. Tapi itu penting. Ya. Tanda Musa taat sama Karena Tuhan. Musa taat. Percaya sama Tuhan. Dia cuma ngangkat doang. Waduh. Yang kerja malaikat yang kerja Tuhan. Dari situ kita lihat berapa kali kalau kita mampu, mau, wah itu saham kita minoritas banget. Tuhan semua yang kerja, tapi dia kasih kemuliaannya buat Anda dan saya. Walaupun saham minoritas, tapi Tuhan bilang, nah, kamu layak, aku muliakan juga. Hati Bapak kita luar biasa. Makanya yang merasa melakukan perintah Tuhan berat, kayaknya paradigmanya mesti dirubah. Mindsetnya mesti Iya. I will with you. Aku akan menyertai dan barengin kamu mengerjakan perintahku yang harus kamu lakukan. Nah, termasuk di 3 tujuan umum kehidupan. Sukseslah di kesehatan, sukseslah di karir dan finansialmu, dan sukseslah di rumah tangga dan keluargamu. Cari kebenaran Tuhan dalam 3 hal itu. Lalu hidupi. Sekali lagi, berat memang. Contoh, untuk dapat uang tidak boleh bohong. nggak boleh bohong. Wah, nggak boleh nyuap. Nggak boleh nyuap. Waduh. Coba. Kita langsung bilang berat. Itu saya cerita dikit, Iya. baru-baru saya di kantor, ada pegawai saya ngomong, Pak kita bisa dapat proyek ini, tapi biasalah suap-suapnya ada. Terus, namanya manusia ya, Iya. saya udah dengerin dikit, terus otak saya sendiri yang, dengan daging yang ngomong lah. Daging saya, nggak apa-apa bro. Nominal besar. Nominal apalagi. besar. Proyek besar. Kita kan sekarang juga kan ekonomi lagi gini, terima aja. Tapi suara Tuhan lebih keras lagi Pak. Katanya mau ikut saya nggak boleh setengah-setengah. Yes. Kamu taat itu nggak boleh 99,9, tapi harus 100. Jadi saya langsung duduk, terus saya langsung ngomong ke staf saya. Nggak ada yang kayak gitu. PT kita beda. PT kita yang punya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita nggak boleh kerja kayak gini. Ya. Terusnya, tapi gimana target nggak tercapai? Nggak apa-apa. Tuhan pasti sediakan yang lain. Yang penting kita mau dulu. Wow. Jadi itu langsung saya terapin. Dan saya percaya pasti Tuhan akan buka jalan yang lain gitu Pak. Iya. Tapi Walaupun tidak seketika dapat proyek pengganti. Tidak seketika. Tapi Tidak di seketika. situ kita menang dulu. Menang dulu, betul Pak. Yang penting Bener berat sih dulu. berat, tapi kita harus mau dulu. Dan habis itu sih saya merasa lebih tenang, lebih damai. Udah nggak kepikiran lagi. Soalnya itu kan, maksudnya itu ketaatan kita lah Pak ya. Iya. Saya sebelum ke Makassar dari Manado, salah satu acara di Manado adalah peresmian sebuah kantor baru punya rekan. Ya, dia jualan kabel, bro. Dia jualan kabel. Ya, dan dia cerita, sebelumnya kalau ada toko yang mau beli kabel selalu bilang begini, boleh nggak usah pakai PPN. Demi target, demi kabel terjual, setuju. Wah, dia bilang, saya sendiri yang montang-manting dikejar pajak. Iya. Karena saya bebaskan orang dari PPN, tapi saya saya nggak terlepas. Nggak terlepas. Dari kejaran pajak untuk semua barang yang terjual. Akhirnya montang-manting, dan dia berkata sejak itu, ya itu terjadi di atas 31 tahun yang lalu. Karena sejak 31 tahun yang lalu, dia selalu pakai pajak. Kalau kamu beli tanpa PPN, maaf kami tidak layani. Kalau kamu mau beli lewat kami pakai PPN. Dia pikir habis langganan saya, habis keuntungan saya, karena orang akan lari ke merek yang lain, ke kabel yang lain. Yang menerima. Ternyata dia bilang hari ini sudah 31 tahun. Kami jalani pekerjaan, kalau beli kabel ke kita dengan PPN, bukan tanpa PPN. Dan kami tetap diberkati, bahkan bisa buka kantor sekarang di Manado. Itu menunjukkan bahwa kami pikir juga habis kita. Iya. Orang semua mintanya tanpa PPN, bro.
Kalau sekali saya kerjakan seperti dulu, saya sendiri yang bonyok, saya dikejar pajak. Kalau sudah, kan berarti ada penjualan. Ya. Gitu. Mana ini Pak? Wah, saya akhirnya bonyok sendiri. Dan 31 tahun yang lalu kami putuskan tidak bekerja model begini. Karena kami ingat ada ayat Alkitab, berilah kepada Kaisar apa yang harus kamu beri Betul. kepada Kaisar, Betul. berilah kepada Tuhan apa yang harus kamu beri. Kami bilang, kami tidak kompromi. Kami pikir hancur. Tidak, itu 31 tahun berlalu. Kami masih ada dan hari ini kami buka kantor kami di Manado. Artinya kami eksis, kami tetap diberkati. Dia bilang begitu. Luar biasa memang Tuhan kita. Ya, ya, ya. Tapi itulah Pak, di situ juga saya belajar tentang maksudnya toleransi. Kita jangan toleransi atas dosa. Oke. No compromise No dengan dosa. compromise. Betul. Karena kalau kita buka celah sedikit aja itu akan semakin banyak nanti kita buat. Iya. Tipuan pertama selalu diiringi tipuan-tipuan berikutnya. Ya, itu bohong pertama selalu itu Bohong kecil dosa. jadi kita harus tutupin terus. Itulah dosa. Itulah kayak kanker yang tak pernah berhenti. Walaupun di kemo kadang-kadang makin menyebar akhirnya. Iya, betul. Iya. Oke. Keluar enggak ada apa-apanya. Iya, raksasa penghadang di luar jadi enggak ada apa-apanya, dan itu juga terjadi. Bukit Tengkorak yang mengerikan itu, Golgota. Itu ditaklukkan di Bukit Getsemani oleh Tuhan Yesus kita. Oh iya. Bukit Zaitun di Taman Getsemani. Iya, karena di situ dia perang dengan batinnya sendiri yang ingin lari dari Bukit Tengkorak. Iya, betul. Sampai doa 3 kali kalau boleh dibatalkan. Iya, betul. Tapi begitu dia berhasil, not my will be done, let your Your will will be done. Itu dia mengalahkan ego dan kehendaknya sendiri. Bukit Tengkorak sudah tidak jadi tengkorak lagi, jadi bukit kemuliaan buat dia. Pentingnya memenangkan Bukit Zaitun kita, peperangan dengan diri sendiri, yang kadang-kadang gengsinya tinggi, ngaku ndak mau karena gengsinya tinggi, egonya tinggi, selfishnya tinggi, semua tentang dirinya. Makanya saya selalu ingatkan, kekristenan punya esensi bukan sembuh dari sakit, bukan mati dari kematian, bukan kemarin melarat sekarang kaya raya. Esensi kekristenan itu, aku semakin berkurang-kurang dan Kristus yang semakin bertambah-tambah dalamku. Kata itu juga penting. Kata berkurang-kurang itu artinya proses. Tuhan menghargai, oke, latihan ya nak, hari ini ya nak, aku semakin berkurang-kurang dan Kristus di dalamku semakin bertambah-tambah. Enggak langsung nyata, terus kita langsung itu proses alami. Sampai akhirnya kita sampai selesai dengan diri kita sendiri dan Kristus yang nyata. Karena memang kita harus, diri kita yang lama harus mati. Ya. Supaya kita, Tuhan Yesus bisa bersama dinyatakan kita. Dinyatakan di dalam hidup. Nyata di dalam kita. Itu poinnya. Jadi, selamat belajar. Evaluasi diri itu belajar di sana, selamat melatih diri, dan selamat mencoba terus. Iya, gagal is okay. Orang benar 7 kali jatuh bangun juga. Iya. Ya, itu kata Amsal. Bukan karena Tuhan setuju dengan kegagalannya, tapi Tuhan tahu namanya manusia masih bisa fail, masih bisa ngalamin banyak hal, tapi please, jangan berhenti belajar, jangan berhenti melatih, jangan berhenti mencoba. Bukankah Tuhan kita juga Tuhan yang ngasih contoh, dia Tuhan yang tidak suka menyerah dengan keadaan. Betul. Itu ceritanya di Yeremia 18 itu. Dia seorang penjunan tanah liat, bikin tanah liat mau dijadikan sesuatu. Dalam perjalanan rusak. Cancel lah. Dia bikin apa, plan A cancel. Tapi itu tanah liat nggak dibuang. Dikatakan di Yeremia 18 ayat pertama dan seterusnya, sang penjunan tetap mengerjakannya. Kalau nggak bisa jadi A, semoga bisa jadi B, semoga bisa jadi C. Jangan sampai mubasir aja ini tanah liat. Jadi jangan berhenti untuk mencoba. Ya, never give up. Never give up. Oke, pemirsa, terima kasih banyak Pak Pramono. Saya yang thank you diajak share dengan God is Good podcast ini. Thank you Aki Rajo. Ya. Thank you. Hari ini kita punya waktu cuma cukup sampai di sini aja. Semoga kalian yang menonton episode ini diberkati dan bisa memahami apa yang kita sudah obrolkan. Fokuslah ke His will, dan carilah tujuan kehendak Dia di dalam kehidupan kita. Karena tanpa itu ternyata kalau kita tidak menemukan tujuan kita, itu ternyata adalah dosa, dan itu kehidupan kita itu menjadi hampa, meleset dari tujuan. Jadi jangan sampai kita meleset dari tujuan.
Dan carilah dia, find His will, and you will find your purpose in Him. Thank you. God bless. Sampai jumpa. God bless. Oke, sebelum kita finish, mungkin Pak Pramono bisa memimpin kita di dalam doa Baik. penutupan. Baik, kita doa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Dan sekali lagi kami persembahkan podcast ini, obrolan kami. Bukan sekedar obrolan akhirat Jo dan saya Pramono Limanto. Tetapi biar Engkau yang dimuliakan, Engkau yang selalu dinyatakan, bahkan seluruh kebenaran-Mu. Dan doa kami untuk semua pendengar, untuk semua pemirsa podcast ini. Tuhan tolong, semua kami akhirnya ada dalam track di mana Tuhan, maksud Tuhan, tujuan Tuhan atas kami tergenapi. Tuhan tolong, itulah pencapaian kami tertinggi. Itulah achievement kehidupan kami yang tertinggi. Menangkap kehendak-Mu, mengerjakan tujuan-Mu, dan menyelesaikan bersama penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Itulah achievement tertinggi dalam kehidupan. Semua kami biar mengalaminya. Termasuk di karir, termasuk di rumah tangga, termasuk di kehidupan kami. Dimanapun, di usia berapapun kami berada. Kami akan tidak hamartia, tidak meleset, tapi pada on the track dengan tujuan Tuhan. Tuhan akan memberkati kami semua, bahkan ini yang membuat hari-hari kami jalani dengan semangat, kami jalani dengan antusias, bukan males-malesan, bukan putus asa, bangkit, dan ingin menyelesaikan garis akhir kami dengan finishing excellent. Berkat-Mu turun buat kami semua juga untuk podcast ini. Semua tim, semua rekan-rekan yang bekerja di dalamnya, Tuhan juga memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. See you. Ya, Oke, Calvin. Kasih. Shalom para pemirsa, apabila Anda memiliki kesaksian ataupun ingin bertanya kepada tim kami, komen aja di bawah sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.